PKS yang bilang bahwa kalau misalkan Anies nanti dijadikan tersangka kasus Formula E, masyarakat nggak akan tinggal diam. Wih. Masyarakat yang mana? Petamburan. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari PKS yang bilang bahwa kalau misalkan Anies nanti dijadikan tersangka kasus Formula E, masyarakat nggak akan tinggal diam. Wih. Masyarakat yang mana? Petamburan. Ya, jadi informasi ini disampaikan oleh Pipin Sopian. Dia ini adalah salah satu kader PKS yang mengatakan bahwa ini adalah upaya kriminalisasi untuk menjegal Anies dalam pencapresannya kali ini yang sudah diusung oleh Nasdem. Bahkan sampai sekarang juga belum ada deklarasi dari koalisi dan kayaknya koalisi ini bakalan buyar. Tapi pernyataan dari Pipin Sopian ini sebetulnya bukan tanpa alasan. Dia ini mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh Voxpol Center Research and Consulting. Dalam survei ini menyatakan bahwa 55% ini masyarakat tidak setuju kalau Anies dijadikan tersangka. Kemudian ada 50% masyarakat yang percaya bahwa Anies ini tidak terlibat dalam kasus Formula E. Nah, kemudian ada lagi 60% responden ini mengatakan bahwa Formula E ini adalah acara yang cukup sukses. Nah, sekarang pertanyaannya, respondennya ini siapa? Kadrun. Suksesnya dari mana? Kayaknya ini yang di survei ini, respondennya ini adalah pemuja-pemujanya Anies. Kenapa? Kalau menurut saya, ya karena dilihat suksesnya itu juga dari mana. Sampai detik ini, kasus Formula E ini masih bergulir di KPK. Bahkan kemudian tentang keuntungannya sampai detik ini juga belum diumumkan. Sampai detik ini, apakah ini untung, apakah ini rugi? Tapi kalau menurut saya sih sepertinya rugi. Soalnya apa? Kalau misalkan ini sudah untung, pasti kelompok mereka ini sudah kowar-kowar dari dulu, udah kemana-mana, memberikan data dan sebagainya. Itu sudah pasti. Tapi sampai detik ini belum ada diumumkan sama sekali. Kalau menurut saya sih kayaknya rugi. Nah, kemudian berkaitan dengan Voxpol ini, Voxpol Center Research and Consulting. Saya berusaha mencari tahu, sebetulnya Voxpol Research and Consulting ini lembaga survei yang seperti apa sih? Kok bisa memunculkan hasil survei yang seperti ini? Saya coba telusuri, ternyata Voxpol ini adalah founder dan direktur eksekutifnya ini adalah seorang bernama Pangi Caniago. Dia ini adalah pengamat politik, analis politik yang masih cukup muda, ya di bawah saya lah dikit. Kemudian dia ini adalah seorang dosen tetap di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dia pengamat politik dan hasil surveinya beberapa ini memang cukup relevan berarti ini kan menandakan bahwa sebetulnya lembaga surveinya ini cukup kredibel kalau menurut saya. Tapi yang saya heran adalah hasil survei yang ini tentang Formula E ini yang bersangkutan dengan Anies Baswedan ini. Kenapa hasil surveinya bisa seperti ini? Kalau menurut saya ini mungkin yang salah bukan lembaga surveinya, tapi respondennya. Yang disurvei yang salah. Mungkin kemungkinan yang disurvei ini kalau menurut saya ini adalah orang-orang pendukung Anies, kemudian juga kebanyakan dari kadrun, ya bisa jadi hasilnya adalah yang seperti ini. Kalau misalkan dia mengacu pada random sampling dan mewakili seluruh masyarakat yang ada di 34 provinsi yang ada di Indonesia, kayaknya saya meragukan kalau hasilnya seperti ini. Kemungkinan meskipun dia menggunakan random sampling, yang dilakukan survei ini respondennya adalah kadrun. Saya yakin itu. Nah, kemudian
Kalau berbicara masalah Pipin Sopian, dia ini kan politisi PKS. Saya berusaha mencari tahu, sebetulnya Pipin Sopian ini apa sih jabatannya? Apakah dia ini anggota DPRD DKI Jakarta? Ternyata bukan. Kenapa saya mencurigai dia anggota DPRD Jakarta? Karena pada waktu mau melakukan interpelasi, anggota DPRD DKI Jakarta ini kan diundang oleh Anies Baswedan, yang salah satunya adalah PKS. Mereka makan malam, dijamu dengan lobster, dan lain-lain. Mungkin dapat kardus, mungkin. Dan kemudian saya melihat apakah Pipin Sopian ini adalah termasuk di sana. Ternyata bukan. Dia bukan anggota DPRD DKI Jakarta. Nah, tapi kenapa kok dia ini bisa membela Anies sedemikian rupa? Ya mungkin karena dia ini adalah PKS, dan PKS ini dari dulu memang sangat membela sosok Anies Baswedan, karena memang Anies Baswedan ini dinilai adalah sosok yang mampu mengakomodir keinginan mereka, Partai Keadilan Sejahtera ini. Nah, ternyata Pipin Sopian ini adalah ketua kantor staf presiden. Wow, tapi bukan Presiden Jokowi, Presiden PKS. Iya. Jadi dia ini menjabat di struktural PKS. Dia ini adalah ketua kantor staf Presiden PKS, yakni Ahmad Saiku. Bukan Presiden Indonesia ya, Presiden PKS. Nah, dia ini memang adalah politisi, ya usianya cukup muda, masih muda. Dia dijadikan juru bicara, kemudian juga dijadikan sebagai ketua kantor staf Presiden PKS. Dan kalau misalkan kita melihat kader-kadernya PKS, ya memang ya seperti itu. Kecenderungan sebagian besar dari mereka memang membela Anies Baswedan. Nah, kemudian kita beralih ke masalah Formula E. Formula E-nya sendiri. Apa benar tidak ada unsur pidana di sana? Apakah tidak ada unsur korupsi di sana? Sehingga oleh PKS dibela mati-matian, Anies Baswedan ini jangan sampai dijadikan tersangka. Jauh sebelum Anies Baswedan lengser dari jabatannya sebagai Gubernur DKI, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy Marsudi ini kan pernah dipanggil KPK sebagai saksi. Di sana, dia mengatakan bahwa komitmen fee dari Formula E ini sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI, oleh Anies Baswedan kepada pihak penyelenggara, ini sebelum APBD ini disetujui oleh DPRD. Caranya gimana? Caranya dengan melakukan hutang kepada Bank DKI sebesar 180 miliar rupiah. Ini bayangkan, dari sini saja itu sudah merupakan sebuah pelanggaran. Pelanggaran. APBD belum disahkan, kemudian sudah dibayarkan dulu komitmen fee-nya. Itu baru pelanggaran yang pertama. Yang kedua, kwitansi atau bukti pembayaran, bukti transfer kepada pihak penyelenggara Formula E. Sampai detik ini juga tidak, Pemprov DKI tidak bisa menunjukkan buktinya, transfernya. Uangnya berapa, ditransfer kepada siapa, kemudian pada hari apa, jam berapa, detailnya uangnya berapa, sampai detik ini belum bisa menunjukkan itu. Itu pelanggaran yang kedua. Yang ketiga, yang tadi saya sampaikan di awal, keuntungan atau kerugian yang didapatkan dari penyelenggaraan Formula E. Sampai detik ini juga belum dijabarkan. Kemudian yang keempat adalah penyelenggaraan Formula E ini masih ada 2 tahun ke depan lagi, tahun 2023 dan tahun 2024. Sementara masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan ini sudah selesai bulan Oktober kemarin. Sekarang digantikan oleh PJ, Bapak Heru Budi Hartono. Nah, ini adalah sebuah pelanggaran juga, pelanggaran administrasi, karena tidak boleh menyelenggarakan event di mana ini melampaui masa jabatannya. Ini nggak boleh. Ini saja, ini sudah, kalau menurut saya ini sudah melakukan pelanggaran. Bahkan ada kemungkinan besar, diduga kuat, ada permainan di sana yang melibatkan korupsi, kemudian juga bancaan, bagi-bagi hasil, dan lain sebagainya. Sepertinya ini adalah memang mengarah ke sana. Tapi entah bagaimana ceritanya, KPK sampai detik ini hanya bisa mengendus, tapi kayaknya anosmia. Sampai detik ini pun baunya belum kecium, diendus, dan sampai sekarang belum ada progresnya. Padahal kabarnya dalam waktu dekat akan dinaikkan ke
penyidikan. Kalau misalkan ke penyidikan kan otomatis sudah ditetapkan tersangka harusnya. Tapi sampai detik ini belum. Nah, makanya sepertinya dengan adanya hembusan kabar itu, PKS ini seperti kebakaran jenggot. Dia mengancam akan ada masyarakat yang nggak terima dan akan mengatakan bahwa ini adalah kriminalisasi, kemudian usaha untuk menjegal Anies Baswedan. Padahal Anies Baswedan sekarang ini bukan siapa-siapa, dia hanyalah pengangguran rasa presiden. Tapi ya itu, apapun yang dikatakan, disampaikan oleh kader-kader PKS, ya kita gampang aja, tinggal kita berbuat atau berpikir atau berkata sebaliknya, selesai. Kalau misalkan PKS mengatakan A, kita B. PKS mengatakan ya, kita tidak. PKS mengatakan tidak, kita sangat iya. Jadi apapun yang dikatakan PKS, kita harus melakukan yang sebaliknya dan itu sudah sangat benar. Setuju ya? Kita kawal terus kasus Formula E sampai nanti benar-benar ini bisa membawa mantan gubernur, bukan, membawa gubernur bekas ini, menyeretnya ke pengadilan dan memasukkan dia ke dalam penjara. Setuju? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.